saat itu sing dadi loro atau telu. Lek telu enak, aku mikirnya bagian, pikirnya desa-desa cedek-cedek, desa-desa lain nih ya sing kepilih lain nih. Nah sekarang ini Demokrat cuma siji, Dapil 2 ini cuma 1, saya saja yang jadi. Ya maka dengan saya berbicara ini, nanti saya agak keras, saya mohon maaf. Ini demi keselamatan nyawa masyarakat Badian. Saya lagi bilang ke Pak Kades, kenapa kok tidak pakai masker? Corona ini virus yang sangat berbahaya. Memang belum ada di Badian, belum ada, tapi sangat berbahaya. Kalau sampai belum ini di luar negeri, ya, di Tiongkok, di Cina, yang pertama mengungkap virus corona, mati virus, puluhan ewu. Di Korea, di India, hampir di dunia ini kena corona. Di Amerika saja, Amerika negara yang paling kuat dan sanggup mengatasi penyakit corona ini. Di Amerika Selatan, kalau belum tinggi, kodoh ambil Indonesia, kodoh ambil bagian. Desanya itu, ya, desa daerah pertanian, tropis. Nah, orang Amerika Selatan itu nggak percaya, malah nggak mungkin corona itu nyerang yang desa-desa, nggak mungkin corona itu nyerang di daerah tanah pertanian. Semua kumpul-kumpul, ya. Di kono memang banyak sana pesta-pesta kumpul-kumpul. Nggak mengindahkan instruksi pemerintah supaya jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Nganggap wes nggak mungkin corona. Ya. Setelah kena masuk corona di Amerika Selatan, apa yang terjadi? Pertama di kono itu indah, pertanian, pemandangannya indah. Pada bulan Maret sampai April, setiap metu teko omah, pemandangannya apa pemandangannya? Setiap metu omah bukan melihat pemandangan yang begitu indah pertanian, tetapi dilakukan mayat tergeletak. Setiap orang keluar rumah, metu teko omah, delok dua orang mungkin belum di TV, pabrik sampurna, rokok sampurna. Tahu nggak pabrik sampurna dong? Karena wong loro kena dan mati, meninggal, karyawan 100 kena kabeh. Kemurahannya apa? Juga kita belum tahu. Dari ini tempat percikan ilur, tapi kenyataannya karena 2 wong loro 100 kena kabeh. Dites. Dan sekarang tempat tinggal karyawannya Sampurna di daerah Rungkut, petang itu diangkut di isolasi kabeh karena positif corona, 400 di isolasi. Pemerintah Surabaya kalang kabut. Karena apa? Karena tidak mengindahkan, dianggap corona itu penyakitnya wong sugih, penyakitnya pejabat, penyakitnya wong kota-kota. Nggak ono, semua terserang. Pejabat, orang kaya, orang miskin, orang nggak miskin, orang apa, semua bisa kena. Untuk itu tolong masyarakat Badian, kalau kepingin sehat, tolong dengarkan baik-baik anjuran dari pemerintah, siaran dari Balai Desa, kepala desa yang ngomongi woro-woro supaya masyarakat tinggal di rumah. Obatnya sampai sekarang nggak ono, lek waktu diobati kondisi wis parah. Loro mesen obatnya wis encer ki ono. Tapi lek corona ndak ono obatnya sampai saiki ndak ono obatnya. Wis sampai kena ya tinggal tunggu ae, lek ndak mati ya urip. Bukan karena obatnya, karena kekuatan tubuhnya. Saya lebih takut kalau masyarakat saya, ya terutama masyarakat Badian, kena ketularan virus corona. Akan berbahaya, apalagi mau lebaran. Banyak orang Badian yang bekerja di
Bali, orang yang kerja di Surabaya atau di luar kota. Itu yang berbahaya. Tolong perhatikan, sekarang ini lebih baik tinggal di omah. Ojo nguyuh-nguyuh kok baju ini. Ya, mereka kena nguyuh, kulari tembok-tembok. Ya walaupun ada kena, ya itu bahaya. Ngobrol, ojo nonggo-nonggo, mari ngarit, mari megawe, mari nandur, mari opo, cepet-cepet mulai seguru mlebu omah, aduh so cuci tangan, ya cuci bersih supaya nggak nulari anaknya atau mbaknya atau adiknya di omah itu. Cuci tangan bersih, sabunan dan bersih baru masuk omah. Kalau tidak ada perlunya, lebih baik ngobrol ambil keluarga di omah, ojo metu-metu. Itu satu-satunya supaya virus ini nggak nyebar di bagian. Kalau di bagian orang siji, wah akan ribut terus nular ketok sini terus, akhirnya tak bagian bisa kena. Saya nggak mau terjadi. Mohon tolong masyarakat yang mendengarkan saya ini, Pak Kades, perangkat desa, ya ini jangan buat main-main, jangan main-main. Terutama orang yang dari Bali, ya, yang dari Bali itu kalau datang Pak Kades diomongin, ya, ojo betul-betul disik 14 hari. Ya. Sebelum saya jadi, saya kan selalu bicara, saya akan membangun di bagian, dan nanti akan saya buktikan, saya akan bantu bagian. Nanti ke depan kita sampai mau memilih saya percaya sama saya, nggak masalah. Yang penting saya menjadi DPR ke depan nanti pasti akan memikirkan sampean supaya masyarakat bagian ini berubah baik. Ya. Anak-anak sampean bisa sekolah seperti yang saya ngomong begitu. Saya memikirkan bagaimana caranya supaya masyarakat bagian ini berubah dan anak-anak jenengan bisa sekolah, bisa kuliah, bisa jadi pejabat, bisa jadi pengusaha, sehingga masyarakat bagian itu banyak yang sejahtera. Itu yang saya kepinginnya. Nah, beri kesempatan saya ini 5 tahun. Apa yang diinginkan bukan hanya bangunan saja. Saya minta uji, ya, bentuk anak-anak muda, mulai untuk kelompok-kelompok usaha, sehingga anak-anak muda bisa bekerja ke depan, bisa untuk membangun desa bagian. Kan, mari kita sama-sama membangun supaya masyarakat bagian ini hidupnya lebih baik. Kepingin kan sejahtera? Ya, kalau kepingin, mari kita kompak. Saya ingin memikirkan supaya masyarakat ini bisa sejahtera. Mungkin itu dari saya. Sebentar lagi ada gelombang kedua, dan ini nggak ada artinya Bu ya, nggak ada artinya, cuma sedikit. Ya, cuma sedikit. Tahun depan, karena kalau nggak ada corona, mungkin lebih besar, lebih banyak untuk masyarakat bagian. Nah, kali ini saya minta tetapi betul-betul yang butuh saja. Tidak kalau dulu semua masyarakat bagian saya beri, entah itu nggak mampu, entah itu apa, sing jawab urusku juga ngomong. Dan tanya pada masyarakat, tahu Mas AHY itu siapa? Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono itu siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Ayo, Bu. Siapa jenenge Malin? Siapa? AHY siapa? SBY itu enggak? SBY tahu? Siapa? Mantan presiden. Kenapa cari uang? Saya tidak pernah memikirkan sekarang. Dalam tahun ini saya tidak mikir untuk memperugi. Nggak ada, pasti untung. Tapi saya tidak memikirkan itu. Saya memikirkan ini menyelamatkan nyawa orang. Ini penting. Ya. Kalau saya hanya memikirkan saya sendiri, saya biarkan saja. Saya nggak masalah. Uang saya tetap. Saya beri 500 juta untuk mengatasi corona ini selama diperintah oleh Ketua Umum. Uang saya sudah 5 bulan. Ya sudah. Jangan teman-teman. Ya, teman-teman langsung duduk saja. Bantuan dan ke depan pasti saya akan berusaha ya cari duit lagi untuk memberikan bantuan kepada jenengan. Untuk sementara ini saja saya akan berikan. Sampai mau menerima Ibu? Ya, terima kasih banyak.
sebelum sampai pulang saya minta tolong ya yel-yel Partai Demokrat, karena saya kirim ke Pak SBY ya, saya kirim ke Pak SBY. Jika saya mengatakan ini bukan kampanye, ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Michael selaku pimpinan wakil ketua Dewan DPRD Kabupaten Banyuwangi, juga ketua Demokrat, bahwasanya memang banyak sekali yang telah diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat bagian itu sumbangan apapun itu memang sangat sekali. Oleh karena itu ini merupakan bahwa bantuan ini untuk mengurangi beban dari masyarakat kami. Oleh karena itu kami selaku pemerintah Desa Bagian sangat mengucapkan banyak terima kasih. Karena bukan ini saja, Bapak Michael itu membantu pada bagian. Apa yang telah disampaikan tadi itu memang banyak sekali, bukan hanya sembako saja. Sebelum menjadi anggota dewan atau pimpinan dewan, Pak Michael ini luar biasa terhadap kepeduliannya terhadap masyarakat Bagian. Bisa dijelaskan sosok Pak Michael itu seperti apa, Pak? Sosok Pak Michael itu memang orangnya dermawan, jadi supel ya, kali ya. Memang sejak kecil, memang Pak Michael itu tidak asing lagi kalau di Bagian gitu. Memang sosoknya memang itulah, Pak Michael itu memang orangnya dermawan. Apapun yang dia lakukan itu adalah tendensinya bukan apa-apa, namun keikhlasan yang dia kedepankan itu. Harapannya, Pak? Ya harapannya bukannya kepada Pak Michael aja, khususnya kepada semua, baik dermawan-dermawan yang ada di Bagian, itu harapan kami memang ada kepedulian seperti Pak Michael. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.